Konsep kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu masalah kompleks dan sulit karena sifat dasar kepemimpinan memang sangat kompleks. Akan tetapi, perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan, sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, digarisbawahi bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan proses menggerakkan, memengaruhi, dan membimbing orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3. Pertama ada teori sifat. Teori sifat, pada mulanya orang mengakui bahwa pemimpin dilahirkan bukan dibuat. Dalam hal ini pemimpin berasal dari kelas atas atau keluarga yang sama dan diawarisi. Selanjutnya teori perilaku. Sifat-sifat yang khas yang dapat digunakan untuk membedakan pemimpin yang sukses dan tidak sukses. Banyak hasil riset yang bertentangan. Yang ketiga, teori kontineksi atau situasional merupakan produk dari berbagai macam kegiatan, kekuatan, dan interaksi pada saat yang bersamaan. Keberhasilan kepemimpinan akan ditentukan oleh faktor berikut. Pertama ada pemimpin, pengikut, situasi, dan organisasi. Ciri-ciri, tipe, dan gaya kepemimpinan pendidikan. Pertama ada ciri dan gaya kepemimpinan pendidikan. Pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencari keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang penting diuntungkan dalam organisasi. Selanjutnya gaya kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya struktur yang pengembangan menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan laissez-faire atau kendali bebas, mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau sekelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai. Kepemimpinan pendidikan. Pertama, kepemimpinan partisipatif. Yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan. Davis menyimpulkan 4 faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, yaitu pertama ada kecerdasan. Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan yang melebihi para anggotanya. Yang kedua, pemimpin harus memiliki kematangan. Seorang pemimpin biasanya memiliki emosi yang stabil, matang, memiliki aktivitas dan pandangan yang cukup matang. Selanjutnya, pemimpin harus memiliki jiwa yang motivasi dalam dorongan presentasi. Seorang pemimpin harus mempunyai motivasi dan dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, hubungan manusiawi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengenali dan menghargai para anggotanya. Kesimpulan, kepemimpinan pendidikan bukan sekadar posisi atau gelar, melainkan sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan yang berfokus pada mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih baik. Ini melibatkan visi yang jelas, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi, serta keterampilan dalam mengelola perubahan dan membangun kolaborasi. Kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kunci untuk mencapai atau menciptakan sekolah yang sukses, inovatif, dan berpusat pada siswa, pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.